Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para partisipan yang sudah ada di room ini. Saya sebagai host, Feni Lestari, akan menyerahkan langsung acara kepada moderator Bapak Ureda Alvin Pangestu. Silakan. Selamat datang Bapak Ibu yang telah bergabung di room kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku moderator akan memandu acara memahami 4 tipe kepribadian. Yang mana acara ini akan dipresentari oleh Bapak Ulia Maulana. Dengan mengikuti acara ini nanti kita bisa mengetahui tipe kepribadian kita ini seperti apa, atau tipe kepribadian anak kita, anak didik kita itu seperti apa. Sehingga nanti kita bisa mengetahui bagaimana cara menanganinya. Oke, langsung saja kepada Bapak Ulia. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Feni ya, selaku host di sini, dan Bapak Alvin selaku moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Kemudian terima kasih juga kepada semua partisipan yang telah hadir pada room ini. Semoga dalam pertemuan kali ini Allah senantiasa memberikan kita kemanfaatan dan keberkahan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang memahami 4 tipe kepribadian manusia. Dalam ilmu psikologis terdapat 4 tipe kepribadian menurut Florence Litter, yaitu ada koleris, dia yang memakai baju merah, kemudian ada sanguin yang memakai baju kuning, ada pragmatis yang memakai baju hijau, dan melankolis yang memakai baju biru. Kepribadian ini adalah bawaan sejak lahir dan tidak bisa dirubah. Biasanya masing-masing orang dia akan condong ke salah satu tipe dari 4 tipe ini, atau biasanya orang akan condong kepada 1 atau 2 tipe dari 4 tipe ini. Namun ada kalanya dia juga memiliki salah satu sifat-sifat tertentu dari kepribadian yang lainnya. Namun dia hanya condong kepada 1 atau 2 kepribadian saja. Kepribadian itu adalah tadi koleris, bisa dilihat dari ekspresi wajahnya yang begitu semangat, menggebu-gebu gitu ya. Kemudian di sini ada sanguin yang memakai baju kuning dan wajahnya ceria, dia sangat bersahabat, sangat suka bersosial. Kemudian di sini ada pragmatis yang bersikap santai, tenang. Kemudian ada si melankolis yang memasang ekspresi yang apa kata sekarang itu, baper gitu ya. Nah, ketika kita membahas tentang perbedaan, kita tidak membahas siapa yang paling unggul dari 4 kepribadian ini atau siapa yang paling jelek, paling buruk di antara 4 kepribadian itu, tidak. Tapi masing-masing kepribadian mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, fungsinya kita memahami 4 kepribadian ini khususnya dalam dunia pendidikan, maka kita akan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki mereka dan meminimalisir, menutupi apa yang menjadi kekurangan mereka. Dalam dunia nyata juga mereka saling melengkapi satu sama lain. Dan juga dalam ketika kita memahami ini juga bisa kita manfaatkan dalam kita menawarkan
suatu barang atau dalam dunia marketing atau juga bisa dalam keorganisasian seperti itu. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih memfokuskan kepada masalah pendidikan saja. Baik, untuk lebih detailnya kita akan membahas yang pertama adalah si koleris. Wajahnya sangat mewakili apa yang menjadi sifatnya. Dia sangat berani, suka tantangan, suka ide baru, suka bergerak cepat, keinginannya segera tercapai, suka memimpin dan kurang suka dikendalikan. Maka tidaklah jarang si koleris ini menjadi pemimpin suatu kelompok. Biasanya kalau di sekolah ya jadi KM gitu. Dan kurang suka dikendalikan, disuruh-suruh. Dia kurang suka seperti itu. Tidak begitu perlu dengan teman, fokus pada produktivitas yang bagus. Dia adalah pemikir yang rasional. Jadi ketika berpendapat dia biasanya lebih memakai logika. Ya, senang mengambil keputusan. Dia senang kalau berpendapat dan pendapatnya itu dipakai. Itu dia sangat senang sekali. Ada di suatu sekolah SMP, dia sifatnya koleris. Ketika dia punya usul ketika dia punya ide diekspresikan dengan bentuk mading, namun mading itu dirusak. Dia akhirnya kecewa setelah diajak berbicara oleh BK atau pembimbingnya di sekolahnya, ternyata itu masalahnya. Akhirnya diberi kesempatan dia untuk idenya dipakai di sekolah itu dan dia sangat bersemangat kembali untuk melakukan aktivitas di sekolahnya, bahkan menjadi orang yang lebih unggul daripada sebelumnya. Mempunyai visi ke depan ya, dan mempunyai orientasi pada tujuan atau hasil. Maka ketika kita berkomunikasi dengan koleris, kita tidak perlu menjelaskannya secara detail kepada dia. Cukup kita fokuskan dia kepada tujuan dari aktivitas ini. Misalkan kita mengajaknya dia untuk belajar, maka kita jelaskan, Dek, adik, tujuan kita belajar itu supaya kita pintar gitu. Kalau kita mengajaknya untuk beribadah, adik ayo sholat supaya kita masuk surga dan lain sebagainya. Namun di sisi lain dia juga mempunyai kekurangan, yaitu tidak bisa sabar dan cepat marah. Karena keinginannya ingin cepat tercapai, maka hal tersebut membuat dia kurang bisa sabar dan cepat marah apabila dia menemui kejadian yang tidak dia senangi, yang tidak sesuai dengan harapannya. Maka untuk menanamkan kepada dia, untuk memberikan dia pengertian supaya bisa sabar, kita perlu mengarahkan dia ke spiritualnya. Kita juga mengajari dalam segi spiritual bahwa kita bisa merencanakan sesuatu, namun segala keputusan Allah yang menentukan. Segala keputusan dari Allah yang tidak sesuai dengan rencana kita itu adalah keputusan yang terbaik buat kita. Sebenarnya seperti itu, kita tanamkan kepada dia. Dia juga menyukai kontroversi, maka kita juga perlu mengajarkan dia tentang masalah empati dan simpati kepada dia. Suka menggampangkan, kurang suka bersantai, maksudnya ketika bersosial gitu ya, diajak bersosial untuk bersantai, dia kurang suka. Jika salah, sulit mengakui kesalahan. Nah, dia juga mempunyai rasa gengsi yang tinggi. Ya kan, pengen idenya dipakai. Nah, sebaliknya itu, dia punya gengsi yang tinggi. Maka kita juga harus menanamkan kepada dia untuk supaya rendah hati dan belajar meminta maaf dan memaafkan. Dia juga terburu-buru dalam
mengambil keputusan. Ya, karena tadi punya visi ke depan, ingin segera tercapai, namun kadang suka terburu-buru dalam mengambil keputusan. Maka dalam tim khususnya, tim orang koleris ini juga perlu pendamping dari tipe yang lain yang bisa memanage teknis yang dia untuk bisa memanage teknis untuk mencapai tujuannya. Jadi saling melengkapi. Yang kedua adalah sanguin. Bisa dilihat dari ekspresinya ya. Dia sangat ceria sekali. Ini sangat mewakili apa yang menjadi sifatnya. Si sanguin ini suka bercanda, suka bersenang-senang, suka menjadi bagian dari kelompok. Maka tak jarang si sanguin ini adalah tipe yang paling banyak mempunyai teman. Dia biasanya punya teman dari macam-macam lapisan. Kalau saya punya murid, dia sanguin, dia itu bahkan terkenal di sekolah ya, karena suka bercanda. Temannya bukan hanya dari satu kelasnya, tapi juga kakak kelasnya, bahkan orang-orang yang sudah SMP. Saya kan ngajarnya SD ya. Dia bahkan punya teman SMP karena dia suka bercanda, suka bergaul gitu. Penuh rasa ingin tahu, mudah beradaptasi, cekatan dalam mengambil inisiatif dan menyukai hal-hal yang spontan. Maka tidak jaranglah si sanguin ini pintar dalam membuat candaan yang spontan. Suka hal yang praktis. Jadi jangan memasang teknis yang sulit kepada si sanguin ini karena dia suka hal-hal yang praktis. Menyukai hal-hal yang random. Jadi dia tidak suka hal-hal yang sama dilakukan dalam setiap hari. Jadi dia juga suka memilih hal-hal yang random, misalkan berangkat sekolah, awalnya pengen lewat jalan A, besok bosen tuh pengen nyobalah jalan yang B gitu. Ketika buka buku juga gitu, dia tuh nggak suka membaca buku urut dari halaman 1, 2, 3, 4, 5, tapi dia suka yang hal random. Coba di halaman 1, kemudian di halaman tengah, acak lah pokoknya. Dia juga ekspresif, suka mengekspresikan suasana hatinya, suka bercerita seperti itu. Suka bersosial, tadi sudah saya jelaskan, orientasi pada siapa. Maka ketika kita mengajak si sanguin ini, kita juga menjelaskan masalah siapa. Contoh, kita untuk mengajaknya belajar di sekolah, dia ayo sekolah yuk, di sana ada teman-teman kamu loh, banyak teman-teman kamu menyenangkan. Nah, dia akan semangat seperti itu. Kemudian kita ajak dia untuk ibadah, ayo dek ibadah biar nanti masuk surga, di sana bisa ketemu Allah ya, bertemu Allah, bisa bertemu dengan teman-teman yang solih, bisa bermain di sana, dia akan suka seperti itu. Ya, kalau kita juga melihat dari segi marketing, kita juga bisa menawarkan barang kepada dia, orientasinya siapa. Barang ini bagus loh, dipakai oleh artis ini, oleh artis itu. Nah, dia akan lebih suka kepada orientasi pada siapa. Nah, dari sifat-sifatnya ini dia juga memiliki sisi lain di kekurangan dia. Dia kurang bisa fokus, kurang bisa konsisten dan pelupa. Karena tadi dia suka hal yang random, maka akibatnya juga kurang bisa fokus, kurang bisa konsisten dan pelupa. Maka untuk menanamkan pada si sanguin ini, kita juga harus menanamkan kedisiplinan kepada dia. Mungkin bisa lewat PBB atau yang lain. Seperti itu. Sering dikendalikan oleh keadaan. Bukanlah pendengar yang baik, maka kita juga perlu memberikan aturan kepada dia agar bisa mendengarkan lawan bicaranya. Lebih banyak bicara daripada bekerja, suka ikut campur, dan kurang rapi. Maka kita juga perlu menanamkan kepada dia tadi
ininya pada kedisiplinan, kerapian, seperti itu. Dalam hal-hal tertentu dia juga sukanya pakai kaos, pakai kolor yang santai gitu. Namun kita juga perlu menentukan kepada dia ketika waktunya formal ya formal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah plekmatis. Sangat mewakili gambar yang ada di layar. Dia adalah tipe yang rileks, yang tenang gitu ya. Dia santai, tenang, dan mudah beradaptasi. Bijaksana, tidak banyak bicara, dan simpatik. Mereka penengah masalah yang baik dan pendengar yang setia. Maka tidaklah jarang seorang plekmatis ini menjadi orang yang ya cukup banyak teman karena tidak banyak perselisihan yang dia alami. Mudah rukun, peduli, mereka hebat di dalam administrasi. Ya, mereka adalah orang-orang yang hebat dalam administrasi karena mereka suka hal-hal yang pasti yang dilakukan secara berurutan. Misalkan baca buku, dia memang betul-betul berurutan dari halaman 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya secara berurutan. Dan ingin segala sesuatunya berjalan dengan terencana. Maka ya seperti itu, mengerjakan sesuatu secara berurutan, tadi sudah saya terangkan, senang bekerja sama, penyabar, tidak suka perdebatan, dan menyukai hal yang pasti. Dia menyukai hal yang pasti yang misalkan teknis itu, misalkan memakai sebuah teknis, sebuah cara, dia akan memilih hal yang biasanya sudah berhasil. Biasanya sudah berhasil dilakukan. Kalau dia milih jalan ya, mau milih jalan, dia akan memakai jalan, menggunakan jalan yang sebelumnya pernah dilakukan dan sampai kepada tujuan. Dia akan memakai jalan itu terus ya, karena dia yakin itu yang berhasil, tidak mudah cobalah ke sana, tidak menyukai hal-hal yang baru yang biasanya bersifat kurang pasti bagi dia. Maka ketika dalam dunia marketing juga kita juga bisa memanfaatkan sifat dia dengan menanamkan hal ini. Barang ini sudah terjamin kualitasnya, terbukti dengan testimoni ini, testimoni itu, seperti itu. Ketika kita juga mengajak dia untuk belajar, kita juga perlu menerangkan kepada dia, adik, ayo kita belajar yuk, sekolah yang rajin, nanti kita akan adik ayo kita sekolah yang rajin, belajar yang rajin. Kamu tahu nggak si presiden ini, beliau juga dulunya belajar sama caranya seperti ini. Dia juga tekun belajar seperti ini. Akhirnya dia berhasil menjadi presiden. Atau kita ingin mengajaknya untuk ibadah. Adik, ayo kita sholat. Tahu nggak sahabat ini, dia juga mengerjakan hal ini. Kemudian belum sampai dia meninggal, Nabi sudah mendengarkan suara telapak kakinya di surga. Wah, ini sangat bagus sekali deh gitu. Kita terangkan apa yang sudah berhasil orang lakukan kepada dia. Baik, seperti itu. Namun dia juga mempunyai sisi lain, tidak menyukai tantangan. Karena tadi dia suka hal yang pasti, maka kurang menyukai tantangan. Wah, ini berhasil enggak ya? Dia pikirannya seperti itu. Tidak suka, tidak ingin didesak. Pemalu, pendiam, sulit memotivasi diri. Dia juga menghindari konflik, senang menjadi penonton daripada terlibat, mudah menyerah bila sulit. Baik, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melankolis. Gambar di samping sangat mewakili ya ekspresi dari melankolis.
Ya, dia adalah pribadi yang analisis kreatif, suka memikirkan sesuatu, menganalisa sesuatu, memikirkan akibatnya, nanti dampaknya apa. Dia juga perasa yang baik, akhirnya dia mempunyai sifat yang romantis, namun juga sensitif, mudah tersentuh hatinya. Ini bisa sensitif juga bisa positif ya, sensitif yang positif. Ketika ada sesuatu yang kurang, ada yang mengganjal gitu, dia langsung menjadi perasa yang baik. Ini juga kepekaan juga sesuatu yang hal yang sangat perlu dimiliki oleh seseorang. Dengan kepekaan akan menimbulkan sebuah kehati-hatian. Hemat, teratur, dan tertib. Dia sangat empatik karena punya perasa yang baik ya. Dia juga setia, dia juga critical thinking, perfeksionis, ingin semuanya sempurna, ingin semuanya baik. Ya tadi hati-hati, hemat, kemudian memiliki hal yang detail. Jadi ketika kita menerangkan kepada dia, kita juga karena dia suka yang hal detail, maka kita terangkan detail kepada dia. Misalkan kita mengajaknya untuk belajar, adik, kita sekarang waktunya untuk belajar. Sekarang kamu ambil buku, ada di rak sana, ambil pulpennya, ambil penghapusnya, kemudian nanti bukunya dibuka, dibaca, dipahami, kerjakan halaman sekian, nanti sampai jam sekian, seperti itu. Dia suka yang hal-hal yang detail. Ketika kita mengajaknya untuk beribadah juga sama, kita terangkan dengan detail. Adik, sekarang sudah waktunya adzan, silakan ambil peralatan sholat, kemudian datang ke masjid. Di masjid nanti kamu wudhu ya, wudhu yang benar, yang baik, kemudian masuk masjid dengan kaki kanan dahulu, kemudian sampai masjid kamu silakan sholat sunnah. Kalau sambil menunggu imam datang, kamu bisa dzikir atau membaca Al-Quran. Nanti waktu sholat, kamu sholatnya yang benar, jangan bercanda. Kemudian setelah sholat kamu nanti doa, menunggu imam pergi baru kamu pergi dulu. Nah, sampai sedetail itu. Dia suka yang hal detail. Orientasi pada bagaimana dan akibatnya. Nah, ketika kita menerangkan kepada dia, mengajak dia sesuatu, kita juga menerangkan apa sih akibat dari ini. Karena tadi dia adalah orang yang analisis dan orang yang perfeksionis dan sangat detail, suka menyukai hal-hal yang detail. Namun di sisi lainnya dia juga mempunyai kekurangan, mudah murung dan tertekan. Tadi dia merupakan perasa yang sensitif, maka ketika ada hal-hal yang buruk dirasanya, dia akan mudah murung, tertekan, cukup pendendam dan suka mengingat kenegatifan. Nah, karena tadi ya sensitifnya itu membuat dia seperti ini, maka untuk mengajarkan kepada dia kita juga perlu mengajarkannya tentang memaafkan, meluaskan hati, melupakan kesalahan orang lain. Itu seperti di Irlandia, kalau kita tahu di sana ada PR kebaikan. Salah satunya adalah di hari itu dia menyebutkan kebaikannya teman, supaya kita juga bisa melihat, supaya anak itu terdidik bisa melihat kebaikannya orang lain daripada keburukannya orang lain. Mempunyai rasa curiga yang berlebih, mempunyai standar yang tinggi, pesimis, suka khawatir. Ya tadi, dia juga kadang suka tidak pede, karena tadi sifatnya yang perfeksionis, ingin hal-hal semuanya sempurna, berjalan dengan baik. Maka ketika dia belum mencapai standar menurutnya, dia akan kurang pede, dia akan pesimis, akan khawatir, seperti itu. Maka
kita juga perlu menanamkan kepada dia rasa percaya diri, supaya pede, supaya berani, sering-sering melatihnya untuk tampil dan menerangkan semuanya baik-baik saja. Kemudian mudah sekali dikuasai perasaan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ketika mereka menghadapi rintangan. Si Kolaris langsung terjang saja rintangan, nggak peduli rintangan, yang penting kita udah berani duluan pokoknya. Nah, si Sanguin ya dia senang-senang aja tuh, ya udah ada rintangan ya udah kita lalui secara senang. Itu si Flegmatis dia akan santai menghadapi rintangan, ya sudah kalau emang ada rintangan mah. Nah, si Melankolis dia sudah baper duluan. Waduh, gimana ya ada rintangan, aku bisa enggak ya? Gitu. Ketika foto si Kolaris sangat serius dan si Sanguin ya happy aja, si Flegmatis ya nurut aja, si Melankolis ya seperti itu, kayak ada rasa gimana nanti aku gimana ya kalau difoto ya, kalau dilihat fotoku dilihat oleh orang lain gimana ya. Dia mempunyai perasaan yang mungkin seperti itu. Kemudian ketika lagi si Koleris ngotot-ngototan dengan pendapatnya seperti ini, keinginannya nanti seperti ini. Nah, sedangkan si Melankolis sudah tersindir duluan, kamu nyindir aku ya, gini. Sudah baper duluan. Nah, si Flegmatis hadir di tengah-tengah mereka sebagai pendamai persahabatan, pendamai sosial. Nah, si Sanguin biasanya adalah orang yang paling asik dalam berkumpul, dia suka bercanda, suka mainan seperti itu. Dia juga biasanya berfungsi sebagai pencair suasana dalam sebuah perkumpulan. Ketika mengendarai mobil karena si Kolaris ingin tujuannya cepat tercapai, dia ngebut. Nah, si Sanguin karena suka bermain ya seperti ini, mencoba-coba. Nah, si Flegmatis karena pribadi yang santai, ya jalannya yang penting sampai sambil dengerin musik lah gitu. Karena si Flegmatis adalah orang yang khawatir, hati-hati, dia akan menggunakan peralatan lengkap untuk menjaga dirinya. Nah, ketika ada pengumuman besok libur, si Koleris langsung ingin menentukan mau kemana kita. Besok kita ke pantai pokoknya. Ya, si Sanguin ya oke-oke aja, dia seneng karena bareng-bareng kan. Kemudian si Flegmatis ya ikut aja lah kemana juga gitu. Nah, si Melankolis sudah analisis duluan, nanti kalau di pantai jangan-jangan ada hiu, seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang saya ambil dari dunia pendidikan. Sebenarnya banyak kesimpulan, namun saya fokuskan ke dunia pendidikan saja. Nanti sisanya bisa Anda kembangkan sendiri. Kemudian lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan karakter anak. Ya, masing-masing anak punya perbedaan ya, walaupun adik kakak sendiri dalam satu keluarga juga punya perbedaan. Maka kita juga harus bijaksana bahwa semua anak itu tidak sama, anak itu berbeda-beda. Nah, fungsinya tadi memahami ini juga bisa menyesuaikan pendidikan menurut tipenya. Kalau dia tipenya koleris, dia harus diapain. Kalau sanguin, dia harus bagaimana sikap ke dia. Flegmatis, melankolis harus bagaimana. Komunikasi kepada setiap tipe berbeda-beda. Sudah saya yang terangkan tadi, memang orientasi mereka berbeda-beda, jadi komunikasi yang mengena kepada dia juga pada orientasi yang mereka pikirkan. Dengan mengetahui tipe anak, kita bisa mengoptimalkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan untuk membicarakan siapa yang lebih baik, tapi mereka ini saling melengkapi dan bisa kita maksimalkan kelebihannya dan menutupi kekurangannya. Oke. Manfaat dari kita memahami ini diantaranya bisa kita gunakan untuk
pribadi kita sendiri. Kita tuh sebenarnya tipe apa sih gitu. Kalau kita tahu tipe kita apa, kita juga tahu kan kekurangan dan kelebihan kita, maka kelebihan kita bisa maksimalkan dan kekurangan kita bisa tutupi, kita bisa belajar lagi untuk menutupinya, meminimalisirnya. Kemudian dalam suatu keorganisasian atau perusahaan, pribadi ini juga saling melengkapi ketika di situ mungkin koleris sebagai pemimpinnya. Dia punya visi ke depan yang jauh, namun dia juga harus punya teknis dong untuk mencapai ke sana. Nah, butuh tuh pendamping yang seperti pragmatis, yang menyusun arsip-arsipnya, menyusun semuanya. Kemudian ada yang melankolis juga bisa melengkapi dia untuk menganalisis bagaimana teknis apa yang harus dilakukan. Kemudian ketika punya pemimpin yang sanguin, karena dia suka hal yang random, kadang dia tidak fokus tuh pada tujuan awalnya, maka juga perlu pendamping yang koleris yang mengarahkan dia pada tujuan. Tujuan kita, mengingatkan dia kepada tujuan. Itu biasanya dalam perusahaannya saling melengkapi, dalam organisasi juga saling melengkapi. Kemudian dalam pertemanan, ketika kita memahami perbedaan tipe-tipe ini, kita juga saling mengerti teman kita itu memiliki tipe yang mana sih. Kita juga tahu sikap seharusnya kepada dia itu seperti apa sih. Jangan sampai punya teman sudah baperan tapi suka bercandain yang dia baper gitu. Kalau kita punya teman sanguin gitu, ketika dia mungkin seolah-olah nyakitin kita, tapi anggap saja dia suka bercanda, emang ya suka bercanda. Ketika punya teman koleris yang suka marah-marah, ya kita wajarin, memang sifatnya seperti itu. Ketika punya teman pragmatis, kita juga bisa memotivasi dia untuk mencoba hal-hal yang baru, yang bermanfaat bagi dia. Kemudian juga dalam kita mencari pasangan, memang bukan menjadi patokan koleris harus dengan ini, koleris harus dengan pragmatis, koleris harus dengan ini, tidak menjadi patokan. Namun ketika kita memahami diri kita itu tipe yang mana, kita juga tahu dong kekurangan kita atau siapa sih tipe mana yang menjadi pelengkap dari kekurangan kita. Baik, seperti itu. Ya, terima kasih semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Ya, sebentar ini ada yang bertanya bagaimana mengetahui seseorang memiliki kepribadian yang mana dari 4 kepribadian yang telah dijelaskan oleh Bapak Ulia tadi. Baik, Bapak Alvin. Bagaimana cara kita tahu dia mempunyai kepribadian yang mana? Tentunya dengan kita memahami masing-masing dari 4 tipe ini, kita akan bisa melihat dengan jeli seseorang ketika berperilaku itu dia akan condong ke tipe yang mana. Di samping itu, insya Allah kami juga nanti menyediakan link untuk tes kepribadian. Terima kasih Bapak Ulia atas penjelasannya. Semoga bisa mencerahkan atas pertanyaan yang tadi. Kemudian, apakah sama watak dengan 4 tipe ini? Ini ada yang bertanya lagi Bapak Ulia. Apakah sama watak dengan 4 tipe kepribadian ini? Baik, menurut saya sama saja karena di sini kita sama-sama dalam pembahasannya sama-sama membahas tentang perilaku dasar seseorang yang dimilikinya sejak lahir. Nah, watak atau kepribadian ini dibagi menjadi 4 ini. Oke, terima kasih Bapak Ulia. Kemudian ini ada yang bertanya lagi.
Mengapa dibagi 4 tipe? Kan manusia ini sama saja satu sama lain. Kok ini dibagi 4 tipe yang telah Bapak Aulia tadi jelaskan? Itu bagaimana? Kenapa dibagi 4 tipe? Iya, dalam dunia psikologi, yaitu ilmu yang membahas tentang perilaku manusia, ada pengelompokan-pengelompokan tertentu yang dilakukan oleh para peneliti psikologi. Di sisi lain kita juga berbicara tentang apa itu ekstrovert, apa itu introvert, apa itu ambivert. Nah, dalam hal ini, menurut Florence Litter, dia mengelompokkan perilaku atau watak manusia menjadi 4 tipe. Jadi ini sebuah pendapat penelitian dari suatu ahli psikologi. Baik, sangat baik sekali pertanyaannya. Pekerjaan apa yang cocok dari masing-masing 4 tipe kepribadian ini? Kalau kita lihat dari segi kelebihannya dia atau potensinya dia, misalkan dari koleris, dia tipenya adalah orang yang suka menentukan pilihan, orang yang suka berpendapat. Nah, bisa dimanfaatkan itu untuk sebuah organisasi yang menampung pendapatnya, atau di bidang-bidang tertentu yang dimana dia suka menentukan pilihan. Kemudian si sanguin, karena dia suka hal-hal yang random, dia suka bosan, maka bisa dimanfaatkan itu dalam pembuatan konten kreator misalkan. Hal-hal yang tidak selalu sama dalam setiap harinya, bisa berbeda-beda. Kemudian ada yang pragmatis, dia adalah ahlinya dalam administrasi, maka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang administratif, sifatnya administratif. Kemudian ada si melankolis, dia yang analisisnya tinggi, analisisnya bagus, dia juga bisa dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan analisis yang bagus. Namun pribadi saya tidak 4 kepribadian ini tidak menjadi patokan di mana dia harus bekerja. Kalau dalam pekerjaan, asalkan dia mau berusaha dalam pekerjaan itu, dia mau latihan, pastinya dia akan bisa. Pastinya dia akan bisa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Entah itu jadi guru, entah itu jadi pemimpin perusahaan, jadi wirausaha, entah jadi apapun itu, dia tipe apapun itu tidak masalah sebenarnya. Ya, cuma mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing, mempunyai kekurangannya masing-masing. Nah, fungsinya manusia sebagai makhluk sosial itu adalah menyeimbangkan manusia yang lain. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya telah menghadiri dan bergabung di room kami. Dan terima kasih pula untuk Bapak Ulnia Maulana yang telah menjelaskan kepada kami mengenai 4 tipe kepribadian. Kami selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangannya, dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.